Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39 Bandung. Tema kita pada bulan April tahun 2024 adalah hidup berjemaat. Praktek hidup berjemaat memang sangatlah penting yang tergambar melalui kehidupan jemaat gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-37 yang berisikan teladan hidup komunitas yang sehat untuk diterapkan oleh seluruh umat Tuhan. Mengapa hidup berjemaat merupakan implementasi kehidupan rohani yang sangat penting? Pertama, hal mendasar yang perlu kita pahami dari cara hidup jemaat pada waktu itu adalah mereka mengalami kesehatian dan kesejiwaan. Artinya, tercipta ikatan batin yang kuat dalam relasi antara individu di antara mereka. Selain itu, memberi indikasi bahwa jemaat menjadi salah satu bagian dari tubuh Kristus yang unik dan saling memperhatikan sesuai kepentingan khusus masing-masing anggota tubuh Kristus. Sebab faktor itu pula yang mengikis egosentris setiap anggota jemaat untuk dapat meminimalisir timbulnya konflik yang berpotensi memecah belah keutuhan jemaat. Kedua, sebagai cabang dari tanaman Tuhan, jemaat perlu tertanam dalam tumbuh bersama. Praktek hidup berjemaat pada perikop ini pun menjadi sebuah wujud dari iman yang berakar pada pengorbanan Kristus. Bagi mereka, iman kepada Kristus adalah yang terutama untuk dipertahankan, tertanam, dan seperti layaknya cabang tanaman, kita perlu senantiasa tinggal pada pokok tanaman utama. Supaya jemaat tetap memperoleh suplai sumber makanan hayati yang sehat untuk memberi pertumbuhan iman yang bugar dan dapat menghasilkan buah yang banyak, baik secara personal maupun komunal. Ketiga, oleh sebab itu, jemaat perlu menyadari bahwa menjaga kelangsungan hidup komunitas iman adalah sebuah kebutuhan demi kesehatan dan pertumbuhan iman setiap umat Tuhan. Sehingga jemaat dapat mengembangkan komunitas umat pemenang dalam seluruh pergumulan hidupnya. Dengan begitu, pembelajaran tentang perlunya menjaga keutuhan hidup berjemaat dan bergereja sebagai komunitas iman menjadi sasaran penting dalam kehidupan berjemaat. Setelah kita menyadari pentingnya nilai komunitas bagi pertumbuhan iman, sekarang kita pun diajak untuk membentuk komitmen dalam menjaga serta mempertahankan keberlangsungan hidup bergereja sebagai wujud konkret perkumpulan umat Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan keegoisan hingga melupakan kesehatan hidup berjemaat maupun berkomunitas sebagai kumpulan orang-orang percaya. Sebagai jemaat GBI Pasir Koja, kita seharusnya tidak boleh terisolasi dari tubuh Kristus lainnya. Harus saling membagikan karunia-karunia dan juga hikmat yang kita terima dari Tuhan untuk membangun jemaat. Menyembah Tuhan bersama, menyatukan suara dan roh dalam pujian, mendengarkan firman Tuhan dari sesama jemaat, dan menumbuh kembangkan komunitas care cells atau sel grup yang sehat dalam memberi makanan secara spiritual. Doa bersama adalah sarana untuk saling berbagi beban dan tempat untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan dari keluarga jemaat Allah. Galatia 6 ayat yang kedua. Bagian yang paling penting terakhir adalah kesaksian tentang karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita dapat menguatkan iman jemaat yang lainnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh jemaat GBI Pasir Koja di bulan April yang penuh dengan anugerah ini. Haleluya! Amin.
proses pembangunan. Dan pembangunan gereja atau GSK Sakura saat ini sedang memasuki ke sayap kanan. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah setia membantu berpartisipasi dalam pembangunan ini. Di dalam Hagai 1 ayat 1-17, Tuhan mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka memperhatikan hidup mereka. Perhatikan dengan sungguh-sungguh keadaanmu, dikatakan. Kenapa? Karena pada saat itu umat Israel melupakan rumah Tuhan dan mereka sibuk dengan kepentingannya diri sendiri, kebutuhannya diri sendiri. Ya, kami sebagai pengurus dari gereja GBI Pasir Koja berharap kepada jemaat untuk terlibat di dalam pembangunan ini. Gereja sudah memberikan cara supaya jemaat bisa terlibat, yaitu dengan pembelian kupon seharga 50.000. Mari jemaat Tuhan yang belum berpartisipasi ambil bagian dalam pembangunan ini dengan membeli kupon 50.000. Perhatikan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Atau saudara bisa mentransfer kepada rekening gereja yang tercantum di bawah ini, dan kau akan terlibat dalam pembangunan gereja ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Shalom untuk seluruh jemaat yang hadir di ibadah raya GBI Pasir Koja 39 pada hari ini. Kasih Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Puji syukur kita sudah masuk ke bulan April, dan di bulan April ini kita akan membahas tema tentang hidup berjemaat sebagai keluarga Allah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah hari ini. Jika saudara belum punya tempat ibadah menetap, kami rindu saudara untuk kembali beribadah minggu depan di tempat ini. Berikut pengumuman terkini News. Kegiatan WBI, EGM, dan Kompas akan diliburkan selama Hari Raya Idul Fitri. Mengundang seluruh jemaat untuk terlibat di dalam doa kebaktian umum dan komisi yang jadwalnya dapat dilihat pada slide berikut. Mengundang untuk pengerja terlibat dalam doa pengerja gabungan pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 6 sore di GBI Pasir Koja lantai 3. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesatuan hati pelayan GBI Pasir Koja 39. Selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Follow sosial media gereja di Instagram, YouTube, dan web GBI Pasir Koja 39.
Jangan lupa juga untuk menyimpan nomor sekretariat di 0857 9462 2980 untuk mendapatkan info kegiatan gereja. Teruntuk jemaat yang hendak melakukan liburan, selamat liburan, tetap jaga kesehatan dan kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan untuk semuanya. Saya, Kevin Eldiwan, mewakili kru 13 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Have a nice Sunday and God bless.